Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten kian menunjukkan perkembangan pembangunan yang semakin baik, terutama dalam menyentuh kesejahteraan masyarakatnya. Usianya yang menginjak 17 tahun, tepat pada 10 Agustus 2024, juga telah menorehkan banyak prestasi. Di tahun 2024 ini, yang merupakan tahun politik, tentu menarik perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah Kota Serang sendiri yang juga turut mewujudkan kondusivitas jalannya pemilu dan pilkada serentak dengan aman dan damai. Adalah PJ Wali Kota Serang, Nanang Saifuddin, yang mendukung penuh serta turut menjaga kondusivitas jalannya pilkada serentak 2024. Nanang Saifuddin lahir di Karawang 2 Agustus 1967, telah banyak berkiprah di pembangunan di Kota Serang melalui berbagai jabatan strategis. Sebelum menjabat PJ Wali Kota Serang, sebelumnya Nanang menduduki Kepala Bapeda, Sekwan DPRD Kota Serang, hingga Sekretaris Daerah Kota Serang. Pada Sabtu 21 September 2024, Nanang Saifuddin dilantik menjadi penjabat Wali Kota Serang menggantikan Yedi Rahmat. Pelantikan digelar di Pendopo Gubernur Banten. Nanang Saifuddin langsung dilantik oleh penjabat Gubernur Banten setelah mendapat undangan pelantikan. Saat itu, PJ Wali Kota Serang, Nanang Saifuddin siap menjalankan amanah baru yang didapatnya dengan bekerja melanjutkan apa yang sudah dilakukan PJ Wali Kota Serang sebelumnya, serta menjaga kondusivitas Pilkada Serentak 2024. Tentu saja optimis dan merasa yakin bahwa dengan kebersamaan, baik dengan Forkopimda, dengan rekan-rekan DPRD, seluruh OPD, seluruh stakeholder, para tokoh masyarakat, para alim ulama, insya Allah bahwa apa yang telah dilakukan oleh pejabat sebelumnya kita akan tindak lanjut. Dan yang terpenting tadi disampaikan adalah bagaimana memfasilitasi pemilihan kepala daerah khususnya di Kota Serang, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang. Untuk menjaga kondusivitas Pilkada 2024, Nanang Saifuddin juga mengajak Majelis Ulama Indonesia Kota Serang untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan pilkada di Kota Serang yang damai dan kondusif. Nanang meminta MUI ikut bersama-sama mengawal program pembangunan di Kota Serang bersama dirinya sebagai penjabat Wali Kota Serang. PJ Wali Kota Serang, Nanang Saifuddin, juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Kedatangannya untuk menanyakan langsung kesiapan penyelenggara dalam menggelar Pilkada Serentak 2024. Mengawal bahwa tahapan-tahapan pilkada bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan diharapkan tentu ini adalah pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi harus disambut dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan dan penuh dengan keriangan. Tetapi pada intinya kita ingin memastikan PU, PPK, PPS, PPS itu bisa berjalan sesuai dengan koridor dan aturan koridor. Pentingnya netralitas ASN untuk ditanamkan dalam setiap tahapan Pilkada Serentak 2024. Untuk itu, KPU Kota Serang telah melakukan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara kepada para camat, lurah, dan kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Serang. Sosialisasi tersebut diharapkan PJ Wali Kota Serang dapat dipahami oleh seluruh unsur ASN di Kota Serang, dan para camat serta lurah ikut serta menyebarluaskan informasi Pilkada Serentak, dengan harapan target partisipasi 82% di Pilkada Serentak dapat tercapai. Pertengahan September 2024, Bawaslu Kota Serang pernah menyebut indeks kerawanan pemilu Kota Serang masuk dalam kategori rawan sedang. Salah satu indikator penyumbang IKP kategori rawan sedang, yakni soal netralitas aparatur sipil negara. Pihak Badan Kesbangpol Kota Serang bersama penjabat Wali Kota Serang, Nanang Saifuddin, dan penjabat Sekretaris Daerah Kota Serang, Imam Rana Hardiana, mengimbau kepada aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan pemerintah Kota Serang untuk tetap menjaga netralitas selama tahapan Pilkada Kota Serang dan Pilgub Banten berlangsung. Nanang menegaskan kepada seluruh pegawai Pemkot Serang berstatus PNS dan P3K agar mendukung pasangan calon hanya pada saat di bilik suara ketika pencoblosan 27 November. Walaupun ASN itu tidak seperti TNI Polri, Polri netral, dia tidak memilih. Nah, kalau ASN ini netral tapi memilih. Jadi
dia mendukung salah satu calon itu pada saat di bilik suara saja, tidak boleh berkuar-kuar di luar. Nanang Saifuddin Rabu pagi 6 November meninjau loket layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang di gedung bersama Ciceri Kota Serang. Kunjungan tersebut untuk memastikan pelayanan di Disdukcapil Kota Serang berjalan baik, sekaligus memastikan pelayanan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Senin 25 November 2024 dimulainya tahapan pendistribusian logistik berupa kotak dan surat suara pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Serang, pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada Pilkada serentak tahun 2024. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran pendistribusian logistik Pilkada, penjabat wali kota Serang yang salah satu tugasnya membantu memfasilitasi meninjau langsung proses distribusi logistik dari tingkat kecamatan menuju kelurahan. Salah satu tugas saya adalah membantu memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota. PJ Wali Kota Serang bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Wasis Dewanto dampingi Forkopimda Provinsi Banten lakukan monitoring ke sejumlah TPS di Kota Serang Rabu 27 November 2024. Monitoring dilakukan guna memastikan pelaksanaan pilkada di Kota Serang berjalan tertib dan lancar, di mana pemantauan salah satunya dilakukan di TPS 901 yang bertempat di Lapas Kelas 2A Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, kemudian ke TPS 10 di halaman Rumah Dunia, Kecamatan Serang, Kota Serang. PJ Wali Kota Serang Nanang Saifuddin menerangkan pemantauan di TPS 6 Kampung Kendal dilakukan sebagai respon atas laporan masyarakat terkait terjadinya angin kencang di wilayah tersebut. Nanang menambahkan dirinya bersyukur masyarakat Kota Serang sangat antusias, bahkan menjadikan momentum pilkada untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Secara spesifik di lapas bersama dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan seluruh jajaran Forkopimda baik provinsi maupun Kota Serang. Nah, khusus kenapa saya datang ke TPS yang ada di Margaluyu ini, Kampung Kendal ini, kemarin malam saya dapat laporan dari Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Danramil. Ini ada kena sedikit musibah, yaitu musibah alam, adanya angin puting beliung. Makanya hari ini saya ingin memastikan datang ke Margaluyu, dan seperti kita saksikan bersama, seluruh jajaran baik itu Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, PPK, dan PPS itu berkolaborasi mengambil tindakan cepat, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik dan masyarakat kita lihat cukup antusias. Dan saya juga senang ini ada ikutannya ya, ada yang dagang, ada yang jualan bakso, jeruk. Ini bagian dari euforia masyarakat, dan tentu ini adalah bentuk penyambutan yang baik dari masyarakat Kota Serang. Dalam perhelatan Pilkada Kota Serang, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang Budi Rustandi Nur Agis Aulia unggul perolehan dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Rabu 4 Desember 2024. KPU Kota Serang menyatakan hasil rapat pleno terbuka KPU Kota Serang Pilkada Kota Serang tahun 2024 dimenangkan pasangan Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia dengan total perolehan suara 212.262 suara. Pasangan Ratu Ria Mariana Subadri Usuluddin 78.607 suara dan Syafruddin Herianto 61.446 suara. Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Serang selama Pilkada 2024 tidak ditemukan. Bawaslu Kota Serang mengapresiasi pemerintah Kota Serang. Hal tersebut tentu menjadi prestasi lantaran sebelumnya telah didambakan dan diupayakan oleh seluruh unsur pemerintah Kota Serang, termasuk PJ Wali Kota Serang. Ketua Bawaslu Kota Serang, Agus Aan Hermawan mengatakan, tidak ada laporan, tidak ada temuan ASN di Kota Serang terlibat politik selama kampanye. Kalau untuk Kota Serang, ASN Kota Serang? Tidak ada. Temuannya ada? Tidak ada laporan maupun temuan. Tidak ada laporan ya dari ASN Kota Serang sendiri ya? Selain menjaga kondusivitas pilkada, PJ Wali Kota Serang juga berupaya menekan angka inflasi yang kerap terjadi. Diketahui angka inflasi Kota Serang jelang akhir tahun 2024 mencapai 2,29%, yang dimana secara teori cukup terbilang masih aman. Salah satu faktor yang menjadikan inflasi naik angkanya adalah komoditas pada bawang dan minyak.
Untuk itu, program panen bawang yang baru dilakukan termasuk salah satu upaya. Pada Senin 9 Desember 2024, Sekolah Lapang Pertanian Hortikultura di Sawah Luhur Kota Serang yang digagas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten bersama pemerintah Provinsi Banten lakukan panen bawang merah. PJ Wali Kota Serang Nanang Saifuddin mengatakan pihaknya juga siap memberikan lahan tambahan seluas 10 hektar untuk keperluan produksi hortikultura, termasuk melakukan perbaikan akses infrastruktur sehingga bisa menopang distribusi. Dan tadi ada permohonan minta penambahan kembali dan kami welcome. Jadi tentu bekerja sama dengan pemerintah provinsi, BI, dan berbagai pihak tentunya agar produksi yang dihasilkan para petani bawang yang ada di Kasemen Sawah Luhur ini minimal menjadi penyuplai untuk wilayah Banten. Di mata para pejabat di lingkup Kota Serang, Nanang Saifuddin telah menorehkan berbagai upaya dan prestasi dalam menyokong pembangunan, seperti salah satunya mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Kota Serang, yang mana targetnya di akhir tahun 2024 ini adalah 14% sesuai dengan target dari pemerintah pusat. Hal tersebut diutarakan PJ Sekda Kota Serang, Imam Rana Hardiana. Terkait dengan stunting, koordinasi yang dilakukan dengan berbagai stakeholder, kemudian langkah-langkah yang dilakukan yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat dengan program-program inovasinya juga berjalan sampai dengan saat ini dimotori oleh BPJSAG dengan kesehatan program feeding bersama dengan Basnas, memberikan makanan tambahan yang baik, berjalan dengan baik. Asda 3 Kota Serang Kusna Ramdhani menilai sosok PJ Wali Kota Serang Nanang Saifuddin merupakan sosok pemimpin yang sangat baik, demokratis, dan merangkul para pegawainya. Saya Haji Kusna Ramdhani, SOS MSI, sekarang jabatannya selaku Asisten Administrasi Umum atau Asda 3 di Kota Serang. Dan kebetulan 2 bulan kemarin, baru 2 bulan ini ditunjuk selaku PLT Kadinsos juga. Karena Kadinsosnya pensiun, jadi sambil menunggu pergantian waktu, saya ditunjuk untuk PLT di Dinsos. Kalau Pak Nanang selaku penjabat wali kota ini, saya kira dengan sudah lama yang terkenal dengan saya. Alhamdulillah beliau itu selaku pejabat di mata publik, di mata para OPD ini baik sekali. Orangnya demokratis, kebapaan, tapi unsur ketegasannya ada gitu. Kepala Bapeda Kota Serang, Ina Linawati menyampaikan cara kepemimpinan PJ Wali Kota Serang Nanang Saifuddin saat mengambil kebijakan. Dirinya sangat melihat situasi yang ada di Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Linawati, selaku Kepala Bapeda Kota Serang. Pak PJ ini tipe kepemimpinan yang menurut saya adalah tipe situasional. Beliau dapat melihat atau mempertimbangkan kondisi, situasi di mana beliau menggunakan jabatan untuk memutuskan suatu kebijakan, dan kadang juga beliau melihat situasi dan kondisi di mana suatu permasalahan dari sisi kelebihan dan kekurangan. Dan beliau mendiskusikan setiap kebijakan-kebijakan yang akan beliau ambil.